Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 27, Urusan Hati Mana Ada Yang Tahu. Tidak masalah, lagi pula, mesin cuci di rumahku masih berfungsi untuk membersihkannya. Arthur justru menumpangkan kaki kanan di atas lutut kirinya. Rhea, apa sudah selesai? Chef Finn datang meminta sesuatu yang dikerjakan oleh Andrea. Sedikit lagi, Chef, airnya belum habis, ucap Andrea sembari mengaduk kembali saus tomat di atas wajan. Chef Finn ikut melihat, sembari sesekali mencicipi dengan meminta Andrea yang mengambilkannya. Arthur memicingkan mata, sepertinya ia harus siaga satu. Tatapan Chef Vincent kepada Andrea sangat berbeda. Sebagai seorang pria yang pernah jatuh cinta, Arthur tentu tahu arti tatapan lembut pria dewasa itu kepada istrinya. Siapa namamu? Aku lupa. Arthur menyela dari tempatnya, membuat Andrea kembali menoleh. Andrea, Pak, seperti nama seorang pria. Bagaimana jika aku memanggilmu Honeydew? Melon, tanya Andrea dengan alis bertaut. Kepala Arthur pun mengangguk. Namun seketika mata Andrea membulat sempurna saat melihat arah tatapan mata sang suami. Kurang ajar, dasar pria mesum. Ingin rasanya Andrea mencubit pinggang pria itu, jika saja mereka hanya berdua. Arthur pun terkekeh sendiri, membuat beberapa pekerja di sana terheran. Karena selama ini, yang mereka tahu pria 30 tahun itu orangnya kaku dan dingin. Chef Vincent, tolong buatkan 2 porsi makan siang untukku. Ucap Arthur kemudian. Baik, Pak. Chef Finn pun kembali ke tempatnya. Dahi Andrea berkerut, mungkinkah sang suami akan kedatangan tamu? Nona Melon, temani aku makan siang setelah ini, ucap Arthur ketika melihat sang istri menatapnya penuh tanya. Tetapi Pak, aku sudah membawa bekal makan dari rumah. Andrea menolak agar tidak ada berita buruk tentangnya. Apa kamu kira aku menerima penolakanmu, Nona Melon? Arthur mencebik. Sayangnya tidak. Pria itu kemudian bangkit dari duduknya. Chef Vincent, jika makananku telah siap, berikan pada Nona Andrea. Aku tunggu di mejaku. Serunya dari jarak yang cukup jauh dari Chef Finn, membuat para pekerja yang lain menoleh ke arahnya. Tanpa menunggu jawaban, Arthur pun keluar dari dapur. Sudah cukup ia memberikan kejutan untuk para bawahannya. Andrea menghentakkan kakinya kesal. Bagaimana jika orang-orang curiga dengan hubungan mereka? Sandra kembali menghampiri temannya itu. Sudahlah, Rhea, kamu menurut saja. Kapan lagi bisa makan satu meja dengan Pak Arthur? Kenapa tidak kamu saja yang makan siang dengannya? Ucapnya ketus. Sandra menghela nafas pelan. Yang diajak itu kan kamu, bukan aku. Dan sepertinya Pak Arthur tertarik padamu. Sebelumnya dia tidak pernah duduk di dapur, apalagi mengajak karyawannya makan bersama. Yang benar saja, Andrea mendengus kesal. Kapan lagi Rhea? Lagi pula dia pria lajang. Sikat saja, Sandra menambahkan. Ekham,
Dehaman keras dari Chevin membuat Sandra mengatupkan bibirnya. Ia pun kemudian kembali ke tempat tugasnya. Apa maksud Pak Arthur mengajak Lea makan bersama? Apa benar dia tertarik dengan gadis itu? Batin Chevin bertanya-tanya. Andrea menarik dan membuang nafasnya berulang kali. Ia kini tengah mendorong troli berisi makanan dan minuman yang dipesan suaminya. Seorang pramusaji mengantar wanita satu anak itu ke sebuah ruangan VIP di mana Arthur kini berada. Dia di dalam, Mbak. Tanya Andrea kepada rekan kerja beda departemennya itu. Iya, kamu masuk saja. Hati-hati, maksud aku, jangan sampai kamu salah ucap atau menyinggung Pak Arthur. Dia, walaupun tampan, tetapi galak loh. Pramusaji wanita itu berpesan. Ia tadi sudah diberitahu jika Arthur akan makan siang dengan salah satu pekerja dapur. Andrea mengangguk setuju. Ternyata sifat galak suaminya sudah terkenal seantero hotel. Ia kemudian mengetuk pintu, terdengar seruan untuk masuk dari dalam ruangan itu. Kedua alis Andrea bertaut saat tak mendapati siapapun di ruangan itu. Bukannya tadi ada suaranya? Gumam Andrea. Wanita itu seketika terlonjak saat mendengar suara pintu tertutup dan dikunci. Art, sang suami ternyata berada di balik pintu. Kenapa lama sekali? Arthur mendekap tubuh sang istri sembari menghujami dengan kecupan. Art, wajahku berminyak. Andrea berusaha menghindar. Apa peduliku? Andrea pun hanya mampu menghela nafas pasrah. Aku lapar, Art, ucapnya, saat tangan sang suami sudah menjalar kemana-mana. Ayo kita makan. Pria itu meminta istrinya untuk duduk, sementara dirinya yang menyiapkan makanan di atas meja. Biar aku potongkan. Arthur meraih piring sang istri, kemudian memotong daging hingga menjadi bagian kecil-kecil. Selamat menikmati makan siang, Nyonya Arthur. Andrea menatap penuh arti pada pria itu. Rencananya, ia yang ingin membuat Arthur bertekuk lutut padanya. Namun, sekarang justru sebaliknya. Perlakuan pria itu begitu manis, sehingga membuat Andrea seakan terbang ke angkasa. Jangan dulu terlena, Andrea. Pastikan dia dulu yang jatuh cinta padamu. Bisik wanita itu dalam hati. Kenapa? Apa kamu tidak suka steak? Tanya Arthur saat melihat sang istri tak menyentuh makanannya. Andrea tersenyum. Aku suka. Jawabnya sembari mengambil satu potong daging menggunakan garpu, kemudian memasukkan ke dalam mulut. Tapi aku lebih suka kamu. Lanjutnya dalam hati. 30 menit berlalu, semua makanan telah berpindah ke dalam perut. Andrea pun merapikan piring dan gelas yang telah kosong, dan menyimpan kembali ke dalam troli. Sayang, tunggu sebentar. Arthur menarik pergelangan tangan sang istri, membuat wanita itu duduk di pangkuannya. Aku merindukanmu. Ucapnya sembari menyerukan wajah pada lekukan leher Andrea. Andrea tentu paham arti kata merindukan yang diucapkan pria itu. Jangan sekarang, Art. Aku harus kembali bekerja. Tidak enak dengan teman-teman jika terlalu lama. Wanita itu mengusap lembut punggung suaminya. Berhenti bekerja. Lagi pula,
Uang di kartu yang aku berikan bisa kamu gunakan sepuasmu. Art, bukan begitu, akan lain rasanya jika kita berbelanja dengan uang hasil kerja sendiri. Arthur mengeratkan pelukannya pada pinggang Andrea. Kalau begitu, katakan jika kamu istri pemilik hotel ini. Jadi, kamu bebas kapanpun kembali bekerja. Andrea terkekeh. Ia kemudian menangkup kedua pipi pria itu. Bukankah perjanjian kita tidak seperti itu? Lagi pula, meski orang tahu aku istri pemilik hotel. Tak enak rasanya jika kita bekerja sesuka hati. Arthur membuang nafasnya kasar. Maka dari itu, kedepannya jangan menolak jika aku mengajakmu makan atau pulang bersama di hadapan teman-temanmu. Karena aku ingin menunjukkan ketertarikanku padamu di hadapan mereka. Andrea pun mengangguk patuh. Setelah hari itu, Arthur benar-benar melakukan apa yang dia ucapkan. Pria itu menjadi lebih sering datang ke restoran hotel. Entah itu untuk bertemu klien, sekedar makan siang, bahkan hanya untuk menyapa Andrea. Papa dari Audrey itu terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada Andrea di hadapan para karyawan hotel. Seperti hari ini, Arthur mengajak pengacaranya untuk makan siang bersama untuk membahas masalah adopsi Audrey kecil. Minta Andrea yang membawa makan siangku kemari, ucap Arthur kepada pramusaji yang sedang mencatat pesanan makanannya. Berita tentang kedekatan pemilik hotel dan pekerja dapur itu telah menyebar di areal restoran. Jadi pramusaji itu sudah tahu siapa Andrea yang dimaksud oleh atasannya itu. Baik, Pak, mohon tunggu sebentar. Pramusaji itu pun undur diri. Jadi kapan kira-kira Audrey sah menjadi putriku, Bang? Tanya Arthur kepada pengacaranya. Pengacara yang bernama Irfan Permana itu sudah menjadi kuasa hukum keluarga Dinata sejak Papa Arthur masih hidup. Beliau merupakan sahabat dari mendiang Papa Arthur. Normalnya, 3-4 bulan. Setelah semua berkas yang diperlukan terkumpul, aku akan mengajukannya ke pengadilan. Apa tidak bisa lebih cepat? Pengacara sang akrab disapa Bang Irfan itu menghela nafas pelan. Itu jika kamu mengadopsi anak dari panti asuhan. Tetapi, karena kamu mengangkat keponakanmu sendiri, aku rasa prosedurnya bisa lebih cepat. Arthur menganggukkan kepalanya. Aku jadi penasaran dengan wajah istrimu. Gadis mana yang akhirnya bisa membuat seorang Arthur Dinata mau menikah? Ucap Bang Irfan, karena saat pernikahan Arthur dan Andrea, pria parubaya itu tidak bisa hadir. Sebentar lagi dia datang. Ucap Arthur dengan menyandarkan punggung pada sandaran kursi. Dia bekerja di sini sebagai manajer, departemen mana? Kepala Arthur menggeleng kecil, asisten koki. Sontak membuat mata Bang Irfan membola. Kamu yakin, bukannya dulu mantan gebetanmu itu anak orang kaya? Urusan hati mana ada yang tahu, Bang? Ucap Arthur terkekeh. Aku jadi semakin penasaran. Tak lama kemudian terdengar ketukan pada pintu ruangan VIP itu. Arthur pun bangkit untuk membuka papan persegi panjang itu. Ayo, masuk. Ucapnya sembari mengambil alih troli makanan yang dibawa sang istri. Andrea mengangguk kecil, ia menutup pintu, kemudian mengekori sang suami. Sayang, perkenalkan, beliau Bang Irfan.
Kuasa hukum keluarga kita, ucap Arthur sembari mengajak sang istri mendekat ke arah pengacaranya. Bang, ini Andrea, istriku, ucapnya kepada sang pengacara. Mereka berdua pun saling menjabat tangan. Ternyata kamu pintar mencari istri, ucap Bang Irfan sembari membenarkan kacing jasnya. Dahi Arthur bertaut tak mengerti maksud ucapan pria dewasa itu. Istrimu cantik, sepertinya jauh lebih muda darimu. Bang Irfan mengamati wajah Andrea, ia merasa tidak asing dengan wajah gadis itu. Kami berbeda 8 tahun, Bang. Pengacara kondang itu mengangguk paham. Andrea kemudian menghidangkan makanan di atas meja. Setelah akta nikah kalian selesai, aku akan segera mengurus berkas yang lain, ucap Bang Irfan di sela santap siangnya. Terima kasih, Bang, ucap Arthur tulus. Andrea hanya menyimak obrolan kedua pria beda usia itu. Ia sudah tahu maksud Arthur bertemu pengacara untuk membahas masalah adopsi Audrey menjadi putri mereka. Bang Irfan meneguk air dari dalam gelas kaca. Pandangan pria dewasa itu kembali memindai Andrea. Apa kamu putrinya Agatha Cecilia? Tanyanya yang membuat istri Arthur itu tersedak. Pelan-pelan, sayang. Arthur memberikan sisa air minumnya pada sang istri. Dari mana Bapak tahu nama ibuku? Tanya Andrea kemudian. Bang Irfan mencebik. Ia sudah menduga. Sejak pertama melihat Andrea tadi, merasa tak asing dengan wajah wanita muda itu. Garis wajah kalian sangat mirip, bahkan kamu seperti ibumu waktu muda dulu. Arthur mengerutkan dahinya. Bagaimana bisa kuasa hukum keluarganya tahu banyak tentang ibu mertuanya? Apa abang mengenal ibu mertuaku? Pertanyaan itu lolos begitu saja dari bibir Arthur. Dia juniorku dulu saat masih kuliah. Andrea menghela nafas berulang kali. Ia sungguh merasa risih dengan tatapan para pekerja di restoran, hotel Dinata itu. Ada yang menatapnya sinis, ada pula yang memberi hormat. Semenjak kedekatannya dan sang suami menyeruak, wanita itu bekerja dalam keadaan tidak tenang. Rea, yang makan bersama kalian tadi siapa? Calon mertua? Tanya Sandra saat mereka berjalan menuju parkiran. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sudah waktunya para pekerja jadwal pagi untuk kembali ke rumah. Kepala Andrea menggeleng kecil. Dia pengacara keluarga Dinata. Wah, sepertinya Pak Arthur serius sama kamu. Dia sampai memperkenalkan pengacaranya. Sandra menepuk pundak temannya itu. Di mana, orang serius itu memperkenalkan dengan orang tua, San. Bukan dengan pengacara. Tukas Andrea. Sandra terkekeh. Ya siapa tahu, dari pengacaranya dulu, terus ke orang tuanya. Gadis itu membenahi posisi tas selempangnya. Tapi, beritanya nih, Ray, Nyonya Dinata itu pemilih mencari mantu. Sambung Sandra lagi. Maksud kamu apa, San? Sandra kemudian merangkul bahu Andrea dan berbisik. Nyonya Dinata tidak setuju dengan kekasih Pak Arthur sebelumnya, karena sudah janda. Apa semua karyawan di sini tahu tentang kekasih Pak Arthur? Andrea mencoba mencari tahu. Mereka sering makan di sini.
Yang aku dengar sih, wanita itu teman masa sekolahnya dulu. Sandra mengedikan bahunya. Maaf Rea, aku tidak ada maksud apapun. Kamu jangan marah. Andrea menerbitkan senyum canggung. Untuk apa aku marah? Yang penting Pak Arthur bukan suami orang. Sandra mengangguk setuju. Tapi, sudah sejauh mana hubungan kalian? Apa sudah pernah pergi kencan? Gadis itu penasaran. Sudah sangat jauh, San. Tentu Andrea hanya menjawab dalam hati. Belum, San. Seperti yang kalian lihat, kami hanya bertemu di sini. Jawabnya kemudian. Ya, tapi kami kan tidak melihat apa yang kalian lakukan di ruangan VIP itu. Kepala Andrea menggeleng. Sudah kita pulang. Aku nebeng, Rea, mobilku mogok. Sandra kembali merangkul lengan Andrea. Bayar. Andrea baru saja selesai memandikan dan menidurkan Audrey. Wanita itu pun kembali ke kamarnya, setelah meminta salah satu asisten rumah untuk menemani bayi mungil itu. Sampai di kamar, Andrea pun bergegas ke kamar mandi. Namun, alis wanita muda itu mengerenyit kala mendengar suara gemercik air dari dalam kamar mandi. Ia pun memindai ruang ganti. Ada pakaian kerja sang suami telah teronggok di atas sofa di sudut ruangan. Andrea pun memindahkan ke keranjang pakaian kotor. Bahkan dia melupakan ponselnya, ucap Andrea saat merasa ada sesuatu yang berat di saku jas pria itu. Wanita itu pun mengeluarkan benda itu agar tidak rusak. Mata Andrea menganga saat tanpa sengaja, layar benda pipih nan mahal itu menyala. Bukannya ini foto profilku, manis sekali dia, ucapnya saat melihat gambar pada layar depan ponsel suaminya. Sedang apa, Nyonya Arthur? Sepasang tangan membelit pinggangnya, membuat Andrea terlonjak, ia bagaikan maling yang sedang tertangkap basah. Tidak, aku tidak melakukan apapun. Jika ingin membuka ponselku, buka saja. Kodenya tanggal pernikahan kita. Kepala Andrea menggeleng kecil. Tidak, aku tadi mau meletakkan jasmu di keranjang, tetapi ponselnya masih di dalam. Jadi aku ambil untuk agar tidak rusak. Arthur terkekeh, kemudian mencuri satu kecupan di pipi sang istri. Mana Audrey? Dia sedang tidur. Lepaskan aku dulu, biar bisa mengambil baju ganti untukmu. Pria itu menurut. Ia kemudian mengoleskan lotion pada tubuh kekarnya. Sayang, bagaimana jika kita makan di luar? Hitung-hitung berkencan. Ucap Arthur saat sang istri memberikan sebuah kaos berwarna abu padanya. Tapi Audrey... Pria itu berdecak kesal. Bukannya dia sedang tidur, kamu bisa menitipkan pada bibi atau asisten yang lain. Andrea nampak berpikir sejenak. Ayolah, sayang, sesekali kita habiskan waktu berdua di luar. Menghela nafas pelan, Andrea pun menganggukkan kepala. Nah, begitu, menjadi Nyonya Arthur harus menurut apa kata suami. Ucap Arthur sembari menepuk lembut pucuk kepala sang istri. Bersambung.